Di dalam Al-Quran ada penyebutan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, seperti firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Ayat lain firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw. Firman lain, ayat lain firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat lain firman Allah, إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dan ayat lainnya banyak penyebutan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah. Ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama kita, para ahli tafsir, dalam banyak kitab-kitab tafsir, terutama yang tebal-tebal seperti Al-Qurtubi dengan Jami'ul Bayan, Al-Fakhrur Razi dengan At-Tafsirul Kabir, dan para ahli tafsir lainnya menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut memiliki kandungan makna masing-masing, sehingga kata ma'a yang disandarkan bagi Allah itu maknanya cukup banyak dan variatif, tidak hanya dalam satu makna saja. Umumnya kita atau terjemahan bebas yang literal itu mengatakan bersama. Nah, sebenarnya terjemahan ini terjemahan yang kurang tepat, karena ayat masing-masing ayat dengan ada penyebutan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah itu memiliki konteks masing-masing, memiliki kandungan makna masing-masing sesuai dengan pembicaraan atau kandungan ayat itu sendiri. Nah, maka yang harus kita perhatikan di sini, kata ma'a yang umumnya diterjemahkan oleh kita atau umumnya masyarakat dengan bersama, seperti misalkan innallaha ma'as sabirin. Terjemahan yang berkembang, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, pemahaman ma'a di sini jangan disalahfahami dengan pengertian ma'iyyatuz zati bizzat, kebersamaan antara zat Allah dengan tubuh manusia. Bukan dalam pengertian tempat, arah atau jarak, bersampingan atau bahkan menyatu dengan tubuh manusia, tidak. Nah, ini hati-hati memahami makna bersama di sini. Nah, adapun makna yang lebih detail seperti yang dijelaskan oleh para ulama tafsir itu tadi, maka ayat-ayat tersebut memiliki pemahaman makna masing-masing. Salah satunya kata ma'a dalam pengertian ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pertolongan dan pembelaan. Contohnya seperti ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Kata ma'a di sini artinya ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian apa? An-nusra, pertolongan, wal kila'ah, dan pembelaan.
Nah, sehingga makna ayat ini jika hendak diterjemahkan atau difahami dalam bentuk atau dalam bahasa Indonesianya, maka yang lebih tepat adalah sungguhnya Allah ma'as-sabirin, menolong orang-orang yang sabar. Nah, ini yang disebut dengan ma'iyyatu an-nusrati wal kilah. Adapun Allah, maka dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak di samping manusia berdekatan dengannya dalam makna fisik, tidak. Allah bukan benda, Allah bukan fisik. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, ini pegang teguh ini. Aqidatut tauhid, aqidatut tanzih, aqidah tentang kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya. Nah, jadi kata ma'a yang disebutkan dalam ayat ini, innallaha ma'as-sabirin, adalah dalam makna ma'iyyatun nusrati wal kilaah. Di konteksnya ayat ini membicarakan terkait pertolongan Allah dan pembelaan Allah terhadap orang-orang yang sabar. Semakna dengan ayat ini dalam makna ma'a, yaitu pada firman Allah yang lainnya, innallaha ma'al ladzina taqaw. Ma'a di sini sama, artinya pembelaan dan menolong orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi hati-hati ini memahami makna ma'a, karena umumnya diterjemahkan dalam makna bersama saja. Padahal lebih detail telah dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir. Yang kedua, ada kalanya kata ma'a dalam makna ma'iyyatul ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui. Contoh dalam makna ini seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum, wa huwa, dan dia Allah ma'akum. Nah, terjemahannya seakan-akan apa? Bersama kalian. Nah, tetapi makna yang lebih tepat seperti dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ma'a dalam konteks ayat ini dalam pengertian apa? Ma'iyyatul ilmi. Sehingga maknanya yang lebih tepat untuk ayat ini adalah dengan terjemahan wa huwa, dan dia Allah ma'akum, mengetahui setiap kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Mengapa diungkapkan dengan kata ma'a bukan dengan alima atau ya'lamu yang jelas maknanya mengetahui, tetapi diungkapkan kata ma'a? Nah, untuk memberikan pemahaman lebih detail, untuk memberikan pemahaman lebih khusus dan istimewa. Ya tentu Allah juga Maha mengetahui, yang itu diungkapkan dengan kata alima. Dan wajib kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-ilm. Nah, khusus makna ayat ini ma'akum seperti ditafsirkan diantaranya oleh Al-Imam Mujahid, murid Abdullah bin Abbas, juga oleh banyak para ulama lainnya di kalangan ahli tafsir, menyebutkan bahwa ma'a di sini dalam makna ma'iyyatu al-ilmi, dalam makna mengetahui.
Nah, diungkapkan dengan kata ma'a ini kekhususannya atau keistimewaannya untuk memberikan penekanan lebih khusus, lebih detail, sehingga disebutkan aynama kuntum, sesudahnya ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum, untuk memberikan pemahaman bahwa Allah mengetahui setiap orang dari kita sedetail-detailnya, serinci-rincinya. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan Allah mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Nah, diungkapkanlah dengan kata wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini yang disebut dengan ma'iyyatu al-ilm. Ma'iyyatu al-ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui. Nah, kesimpulannya yang wajib kita fahami terkait penyebutan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Quran tidak boleh difahami dalam makna fisik. Tidak boleh difahami bahwa Allah memiliki tempat dan arah bersampingan dengan manusia misalkan, atau dikatakan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia misalkan. Itu pemahaman rusak. Hati-hati, karena pemahaman demikian itu yang disebut dengan pemahaman hulul, pemahaman sesat, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia. Na'udzubillah, itu keyakinan rusak. Nah, demikian pula dengan ayat lainnya yang semakna dengan itu, misalkan firman Allah wa huwa aqrabu min hablil warid. Min hablil warid, hablil warid itu makna harfinya urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, misalkan ayat yang semakna dengan itu. Atau aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Bukan artinya bahwa Allah berada di samping leher kita, berada bersama setiap orang di dekat lehernya atau bahkan menempel dengannya, bukan. Tapi ayat ini untuk mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan setiap orang serinci-rincinya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, ini kata ma'a yang disandarkan bagi Allah di dalam Al-Quran. Jadi itu semua bukan dalam pengertian ma'iyyatuz zati bizzat, bukan dalam pengertian kebersamaan zat Allah dengan tubuh manusia, bukan. Nah, jadi yang harus kita ingat dan kita pegang teguh, keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Maka Allah tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Apa artinya bersemayam? Bertempat. Ada sebagian orang berkeyakinan rusak, mengatakan
Allah kata mereka bertempat di atas arsy. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak demikian itu. Adapun makna firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surat Thaha ayat 5, firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa dalam makna ayat ini ay qaharal 'arsya. Qahara wa haimana wa sayytara. Artinya apa? Menguasai. Mana istawla dalam ayat ini artinya menguasai arsy. Qahara yang maha menguasai, wahai mana sama maknanya menguasai atau menundukkan. Karena itulah nama Allah diantaranya adalah Al-Qahhar atau Al-Qahir. Juga termasuk di antara nama Allah Al-Muhaimin. Apa artinya Al-Muhaimin? Yang maha menguasai. Jadi istawa dalam makna ayat ini bukan dalam makna istaqarra. Ingat-ingat ini. Bukan dalam makna bertempat. Bukan dalam makna jalasa. Bukan dalam mana apa? Jalasa, duduk. Sifat duduk itu adalah sifat benda. Duduk itu berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, memiliki dua bagian atas dan bawah. Seperti manusia dikatakan duduk, atau binatang memiliki dua bagian atas dan bawah, kemudian dia dikatakan duduk. Ya, jadi sifat duduk ini min khosa'isi al-makhluk, dari kekhususan atau min sifatil makhluk, daripada sifat-sifat makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan duduk. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Nah, jadi istawa dalam ayat ini tidak boleh diartikan jalasa. Tapi yang benar apa? Qahara. Kalau diartikan dengan jalasa, maka berarti menetapkan sifat kebendaan bagi Allah. Padahal jalasa bukan sifat Allah. Tidak ada nama Allah atau sifatnya yang bernama jalasa. Nama Allah tidak ada, al-jalis tidak ada. Yang maha duduk atau al-mustaqir yang maha bersemayam tidak ada. Yang ada apa? Al-Qahhar. Karena itu orang Islam menamakan anak-anaknya dengan apa? Abdul Qahhar atau Abdul Qahir. Tidak ada orang Islam menamakan anaknya dengan Abdul Jalis. Karena al-julus bukan sifat Allah. Al-julus sifat al-bashar. Julus sifat apa? Sifat manusia. Duduk itu sifat benda. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah bukan benda. Nah, jadi istawa dalam bahasa Arab itu yang disandarkan bagi Allah, ingat-ingat, tidak boleh dimaknai dalam makna sifat benda. Tidak boleh difahami dalam makna sifat-sifat manusia. Sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun dari seluruh makhluk Allah ini. Betul kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat, tapi sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Ingat-ingat ini. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu dalam risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah yang disebut dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara.
Wa man wasafallaha, siapa orang mensifati Allah bima'nan, dengan satu makna min ma'anil bashar, dari makna-makna manusia, sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia seperti apa? Duduk, berdiri, bergerak, diam, turun, naik, memiliki bentuk, ukuran, memiliki tempat, memiliki arah, memiliki warna. Sifat-sifat apa? Al-bashar. Apa kata beliau? Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia semacam itu tadi, faqad kafara, maka ini orang telah kafir. Nauzubillah. Menyalahi firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, jadi fahami ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tapi yang benar apa? Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena itu tidak dikatakan bagi Allah di mana Allah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di mana Allah. Dan kalaupun ada orang mengatakan atau bertanya demikian, di mana Allah? Jawab, Allah ada tanpa tempat. Pada dasarnya tidak boleh dikatakan bagi Allah di mana Dia. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata apa? Innal ladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tempat. Ayyanal aina artinya apa? Yang menciptakan tempat. Alladzi khalaqal makan, yang menciptakan tempat. La yuqalu lahu aina, tidak dikatakan baginya di mana dia. Nah, jadi tidak boleh dikatakan bagi Allah di mana Allah, karena Allah la yusharu bil makan, tidak diisyaratkan dengan tempat. Wala yusharu bil banan, tidak disyaratkan dengan telunjuk kepada suatu tempat, kepada suatu arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Siapa yang ciptakan tempat dan arah? Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah yang menciptakan waktu dan zaman. Allah yang menciptakan tempat dan arah. Maka Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman, tidak terikat oleh tempat dan arah. Tuh begitu. Tidak dikatakan bagi Allah di atas sesuatu, tidak dikatakan bagi Allah di dalam sesuatu, juga tidak boleh dikatakan bagi Allah dari sesuatu. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, di antara cicit-cicitnya Rasulullah, keturunan Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau berkata apa? Kata beliau, man za'ama anna Allah fi syai'in, siapa orang berkeyakinan bahwa Allah fi syai'in, di dalam sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, au min syai'in,
atau dari sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh ini orang telah musyrik, bukan orang mukmin. Walaupun dia mengaku dirinya mukmin, tapi kalau keyakinannya demikian, maka ia bukan orang mukmin, rusak akidahnya. Apa kata beliau lanjutannya? Kata beliau, idz law kana fi syai'in lakana mahsura. Seandainya Allah berada di dalam sesuatu, maka berarti Allah dibatasi. Paham tidak? Kita ini di dalam masjid, maka kita dibatasi oleh lingkup masjid. Adapun Allah Maha suci dari dibatasi oleh sesuatu, karena Allah bukan benda. Lalu kata beliau, walau kana ala syai'in lakana mahmula. Kalau Allah berada di atas sesuatu, maka berarti Allah diangkat oleh sesuatu tersebut. Saya misalkan di atas kursi, di atas kursi, maka berarti saya apa? Diangkat oleh kursi. Paham ini? Karena itu Allah tidak boleh dikatakan di atas sesuatu. Sebab kalau Allah di atas sesuatu, lakana mahmula, maka berarti Allah diangkat oleh sesuatu tersebut. Mustahil demikian. Walau kana min syai'in, dan jika Allah itu berasal dari sesuatu, lakana muhdatsa, maka berarti Allah itu baharu. Maka tidak boleh dikatakan bagi Allah berasal dari sesuatu. Tidak dikatakan baginya di dalam sesuatu, atau di atas sesuatu, atau dari sesuatu. Sebab kalau Allah berasal dari sesuatu, maka berarti Allah makhluk, baharu. Nah, seperti kalian ini santri-santri ini berasal dari apa? Berasal dari sesuatu, dari tahu, tempe, bakwan, kerupuk, apa lagi? Kamal dari apa Kamal itu? Tempe yang hampir busuk-busuk. Dimakan sama orang tua. Dimakan orang tua tuh, kerupuk yang udah lembek-lembek. Bakwan yang udah lembek-lembek. Dimakan orang tua Kamal, laki-laki dan perempuan, orang tua laki dan orang perempuan. Kemudian apa? Jadilah Kamal. Berarti Kamal dari apa? Dari bakwan, dari tahu, dari tempe, berasal dari sesuatu. Allah menciptakannya menjadi seperti ini. Jadi wajah Kamal yang seganteng ini itu berasal dari apa? Jangan heran, itu. Seganteng ini berasal dari apa? Dari bakwan. Gitu. Dari bakwan ganteng ya? Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan demikian itu tadi oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Man za'ama, saya ulang lagi, man za'ama anna Allah fi syai'in, siapa orang berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, au ala syai'in, atau berkeyakinan bahwa Allah di atas sesuatu, au min syai'in, atau bahwa Allah berasal dari sesuatu, faqad asyraka, maka ini orang telah musyrik, rusak akidahnya, bukan orang mukmin. Mengapa? Kata beliau, idz law kana fi syai'in lakana mahsura, karena jika Allah berada di dalam sesuatu, maka berarti Allah dibatasi, dilingkupi oleh sesuatu tersebut. Mustahil Allah demikian. Walau kana
ala syai'in, dan jika adanya Allah di atas sesuatu, lakana mahmula, maka berarti Allah diangkat oleh sesuatu tersebut. Nah, maka kalau ada orang berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy, maka berarti dalam keyakinan dia Allah diangkat oleh makhluknya sendiri. Na'udzubillah, keyakinan rusak. Walau kana min syai'in, dan jika adanya Allah min syai'in, dari sesuatu, lakana muhdatsan, maka berarti Allah itu baharu. Mustahil demikian. Allah tanpa permulaan, Allah bukan berasal dari sesuatu. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah bukan asal bagi sesuatu, walam yulad, dan tidak diperanakan. Artinya Allah bukan berasal dari sesuatu. Orang tua disebutnya asal bagi anaknya. Makanya dalam ilmu faraid, dalam hukum waris, orang tua, terus orang tuanya orang tua, yaitu kakek, terus ayahnya kakek ke atas disebut dengan al-usul. Disebut dengan apa? Al-usul, jama dari al-asl. Anaknya disebut al-furu', anak, kemudian anaknya anak atau cucu, kemudian anaknya cucu, terus ke bawah disebut dengan apa? Al-furu'. Mengapa ayah disebut dengan al-asl? Karena dia adalah asal bagi al-fara'. Al-fara' itu cabang, mana harfinya. Kalau asal itu artinya pokok. Allah bukan asal bagi sesuatu, dan Allah bukan berasal dari sesuatu. Nah, inilah makna firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq, walau kana min syai'in lakana muhdatsan. Kalau Allah itu berasal dari sesuatu, maka berarti Allah baharu. Nah, makanya rusak apabila ada orang berkeyakinan, rusak akidah orang yang berkeyakinan bahwa Allah berasal dari sesuatu. Dengan demikian berarti dia apa? Menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Udah isya Bang Syahid? Udah isya? Wallahu a'lam.